Halo semuanya, selamat sore. Balik lagi bareng gue, Bani Ramadhani. Jadi di video kali ini masih berhubungan dengan shifting. Bedanya kan kalau yang kemarin kan clutchless shifting. Nah sekarang gue pengen bahas tentang GP shift atau rest shift. Jadi itu apa sih GP shift? Apa perbedaannya sama yang normal shift? Terus kayak plus minusnya tuh kalau pakai GP shift apa aja gitu. Terus gue mau bahas juga kayak penting gak sih sebenarnya kalau GP shift itu dipakai buat harian. Nah kayak gitu-gitu deh pokoknya. Gue bahas semuanya di sini. Gue pengen kasih pengertian dasarnya dulu. GP shift itu sebenarnya kebalikan dari normal shift. Jadi kan kalau normal shift itu kan gigi satu, kalau motor kopling injak congkel. Nah kalau misalkan GP shift itu congkel gigi satunya, sisanya itu ke bawah, jadi kayak injek. Sama kayak motor bebek, nggak ada bedanya gitu. Kalau gua menerapkan shifting di motor gue ini, si Saritem ini, gue pakainya GP shift. Gue ceritain pengalaman gue dulu deh ya, jadi kayak biar nanti kalian bisa nilai sendiri. Jadi tuh gue pakai GP shift di Saritem ini udah lama banget, dari tahun 2014 akhir, karena alasannya itu lebih enak. Dan gue dulu hobi corneringan, masih zamannya main di Monasco deh tuh pokoknya. Gue butuh GP shift supaya kalau nggak keluar tikungan sih, kalau lagi masuk tikungannya lagi butuh masukin gigi itu lebih gampang, tinggal diinjak doang. Kan kalau dicongkel pas lagi nikung itu suka kayak nyeret gitu sepatunya. Jadi gua memutuskan untuk ganti GP shift. Itu sih pertama kali yang kayak bener-bener ngebantu sih pas lagi nikungnya itu bener-bener cukup miring, dan pakai GP shift itu ngebantu banget buat naikin gigi. Terus pengalaman apa lagi ya? Oh iya, pengalaman salawar gigi deh gue ceritain juga. Pengalaman salawar gigi tuh itu sering pas pertama-tama kayak kan kita biasa naikin gigi nyongkel gitu ya, congkel persneling. Nah adaptasi pakai GP shift itu juga nggak sebentar. Lu butuh waktu sebulan deh untuk mengingat kayak bahwa motor gua tuh udah pakai GP shift, jadi sama kayak bebek. Beda dengan motor kopling konvensional pada umumnya gitu. Gue juga sering salah pergi waktu dulu, tapi kayak gue mau naikin malah gue congkel, terus gue mau nurunin malah gue injak, kan itu kan kayak beda gitu kan. Itu sering banget tuh kejadian. Yang paling bahaya sih sebenarnya mau nurunin gigi tapi malah diinjak gitu loh. Kan harusnya tuh engine brake tapi malah kayak makin nyelonong motornya. itu bahaya sih. Jadi kayak perlu adaptasi dulu sebelum lu pakai kebut-kebutan ya. Jadi sebelum lu pakai motor itu kencang, ya lu adaptasi muter-muter di komplek, membiasakan kayak pindah gigi terus nurunin gigi. Itu harus dibiasain kalau mau ganti dari normal shift ke GP shift. Menurut gua kalau seandainya kalian pengen memutuskan ganti GP shift, ya kalian itu benar-benar kayak nggak boleh ganti-ganti ke normal shift. Kayak contohnya kalian sering kayak gonta-ganti, sebulan pakai GP shift, sebulan kemudian ganti normal shift, atau 2 bulan kemudian ganti lagi seterusnya kayak gitu. Itu jangan, itu malah bahaya menurut gua. Kayak kalau kalian udah terbiasa pakai normal shift, ya udah pakai normal shift aja, nggak masalah. Bahaya kalau misalkan kalian memang belum terbiasa, jadi kayak muscle memory kalian tuh belum terbiasa masuk ke GP shift. Muscle memory tuh kayak otot-otot gitu loh, kayak otot kaki di kiri kalian tuh masih terbiasa kayak nyongkel naikin gitu. Nah kalau misalkan ganti ke GP shift sering-sering gitu kayak gonta-ganti, itu malah bahaya sih menurut gue. Jadi mendingan kalau mau pakai GP shift ya konsisten terus gitu pakai GP shift. Oh iya, gue juga ada tips juga nih. Kalau kalian mau pinjemin motor GP shift kalian nih ke orang lain, usahain dibilang dulu sih. Kayak misalkan nih orang mau minjem motor, kayak mau nyoba, mau ngetes test ride gitulah. Kayak contoh teman-teman gue kayak mau test ride di Saritem, pasti selalu gue bilangin, lu ngoper giginya jangan salah ya, ini motor giginya beda dari motor kopling pada umumnya. Jadi ini motor giginya udah diubah. Nah itu penting banget tuh komunikasi kayak gitu tuh, supaya temen lu itu nggak celaka cuy. Jadi apa ya kan kalau motor kopling pada umumnya itu kan injak congkel. Nah ketika temen lu nanti masukin gigi satunya injak, itu udah masuk gigi 2. Jadi kalau misalkan nanti temen lu congkel masukin gigi satu kayak masukin gigi 2 itu dimana itu dicongkel, nah itu ntar masuk gigi 1 gitu. Itu bahaya banget sih. Kayak
Apalagi kalau misalkan temen lu nyobainnya yang, mohon maaf nih ya, temen lu yang nyobainnya langsung dibawa ke boot gitu loh, yang kayak temen lu nggak tahu nih karakter mesin motor dan langsung dibawa ke boot, itu bahaya banget, bisa tiba-tiba ngerusak mesin. Jadi tuh kenapa bisa ngerusak mesin? Ya lu bayangin aja dari gigi 2, kalau misalkan temen lu emang gila gitu ya bawa motor dari gigi 2 red line, abis itu masukin ke gigi 1, ya itu berpotensi jebol motor kayak gitu. Apalagi motor-motor yang baru dipakai kan kondisi suhu mesinnya panas ya, tuh hati-hati deh kayak gitu. Itu sih penting banget sih, kayak komunikasi sama temen lu kalau misalkan mau minjem motor. Kalau motor lu udah GP shifting itu harus dikasih tahu dulu, kayak motor gua udah GP shift, jangan sampai salah yang ngopernya kayak gitu loh. Hal menarik dari GP shifting itu juga apa ya? Ini teori gue sih sebenarnya. Ini teori gue, teori pribadi sih. Ya kalian boleh membenarkan, kalian boleh menyalahkan juga, terserah. Jadi ini hal menarik menurut gue ya. Ini hal menarik dari GP shifting adalah, amit-amit nih ya, ketika misalkan motor kalian digondol maling dan motor GP shift kalian berhasil nyala sama maling tersebut. Dan maling kan udah pasti di otaknya itu kan kayak maunya buru-buru gitu ya, kayak panik apa segala macem. Nah kalau misalkan pakai GP shifting itu kayak ketuker-tuker giginya dan bikin maling bingung cuy. Disangkanya nanti ada yang rusak, ada yang apa segala macam. Padahal enggak, padahal GP shifting. Jadi kayak biasa kan kalau kita ngoper gigi ya, kayak ngoper giginya tuh ke injek congkel-congkel gitu. Itu yang normal. Nah kalau misalkan maling mau bawa kabur motor kan pasti kan di otaknya kan cuman ganti gigi kayak gitu loh, kayak injek congkel-congkel. Ketika malingnya melakukan normal shift dan motor itu udah berhasil digas, terus habis itu dipindahin ke gigi 2, yang dimana kalau misalkan GP shift itu gigi 1, kalau pindah ke gigi 2 kan jadi normalnya gitu. Itu bakal kayak engine brake, kayak dia bakal melambatkan motor dari yang si maling mau colong itu gitu. Itu sih, itu teori gue sih, kayak kalau seandainya maling udah bisa kayak nyalain sisa item nih, terus dia ngoper gigi 1-nya injak, itu kan kalau sisa item gigi 2, dan dia bawa kabur motornya dan ngebut gitu, kalau misalkan seandainya ketahuan ya, terus masuk dia nyongkel giginya, itu kan gigi 1, jadi kayak langsung pelan dan berpotensi si maling itu apa mental ke depan gitu loh, gara-gara G-force dari si engine brake. Nah itu sih teori gue sih kayak gitu sih. Gue punya teori aja sih kayak begitu. Kalau misalkan maling bawa tuh ya mudah-mudahan sih, ya gue juga nggak pengen gitu loh, kayak situasi ini si Saritem nih motor kesayangan gue dicolong maling, aduh ya Allah jangan sampai deh. Nah kalau untuk harian menurut gue GP shift atau normal shift itu sama aja sih. Kayak kalau kalian udah terbiasa normal shift ya udah normal shift. Kalau misalkan kalian mau ganti ke GP shift ya udah konsisten makainya, jangan yang diganti-ganti lagi. Menurut gue sama aja sih, kayak cuman perbedaannya dibalik aja gitu loh. Kalau kalian yang seandainya punya motor bebek terus pindah ke motor kopling agak bingung, ya GP shift mungkin solusinya sih. Oh ya, gue hampir lupa, gue mau kasih tahu dari mana sih asalnya GP shift itu loh. Sesuai dengan namanya, GP shift itu dipergunakan untuk balap. Jadi any kind of motor balap gitu ya, kayak banyak motor balap di luar sana itu pada makanya GP shift. Salah satu alasannya ya tadi yang gue udah sebutin dari pengalaman gue. Kayak contohnya belok kiri yang miring banget, kita kan nggak mungkin congkel untuk upshift, jadi mesti kita harus injek biar lebih mudah gitu loh, mempermudah pergantian gigi, diinjak jadi supaya naik giginya gitu. Mungkin segitu dulu video pembahasan tentang GP shift atau normal shift. Kesimpulannya ya kalian pilih sendiri, udah banyak contohnya pemakaian GP shift atau normal shift. Sebenarnya sih intinya sama aja, cuman bedanya itu ya dibalik doang, sesimpel itu sih. Beda cuma dibalik doang, kalian biasa yang mana itu pilihan kalian. Jadi ya udah gitu doang sih. Simple banget pembahasannya sumpah tentang GP shift atau normal shift. Semoga video kali ini bermanfaat. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Gue Bani Ramadhani, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.